Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, wassalatu wassalamu ala ashrafin nas, wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi khairin nas. Amma ba'du, pemirsa Cahaya Hati Indonesia, juga para ayah bunda Masjid Jami Tercinta At-Taqwa, betul ya? Ya Allah, para guru, para sepuh ini sepuh, minta maaf sebelumnya, bukan maksud menggurui, tapi mudah-mudahan karena keterbatasan waktu, satu pantun pembuka buat saya menyapa para hadirin hadirat rahimakumullah. Makom Ibrahim terasa nyaman. Cakep. Seumur-umur bahagia karena langsung ke Turki. Cakep. Salam silaturahim dari saya Taufikur Rahman. Semoga semuanya yang hadir terus panjang umur, murah rezeki. Kalau udah ngomong rezeki aminnya kenceng aja. Ya, Ustadz David Khalik haturkan makasih yang telah diserahkan kepada saya waktunya. Baik, sepat, gabus, lele, lohan, cepat, bagus, enggak bertele-tele karena jamaah juga udah enggak tahan. Ya mau ngaji maksudnya. Ya, jadi ayah bunda rahimakumullah, surat Al-Falaq ini tadi udah sama-sama kita bacakan. Biar betul-betul tidak keluar dari koridor, saya dapat tugas 2 ayat hari ini. Betul ya? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ikutin ya Bu. Kul. Katakanlah. A'udzu. Aku berlindung. Birabbil falak. Kepada Gusti Allah, Tuhan yang menguasai waktu subuh. Tuhan yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq. Dari segala keburukan yang dibuat oleh makhluknya. 2 ayat tuh. Kalau kita lihat asbabun nuzul, sejarah adanya turun ayat ini bukan kata saya. Insya Allah di dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan, seorang kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saharo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rajulun min bani Zuraik. Kanjeng Nabi kena sihir oleh seseorang dari Bani Zuraik. Yuqalu lahu, nih hadisnya begitu bunyinya. Disebutkan orang yang menyihirnya namanya Labid bin Aqsam. Namanya Labid bin Aqsam. Yang dimana seorang Yahudi yang benar-benar sama Nabi, ya Allah, ini kalau bahasa saya kecigudeg naik mobil bis. Cakep. Gedek abis. Ya. Jadi saking gedeknya sama Nabi, orang kalau udah gedek kan jangankan lihat orangnya, bayangan aja udah gedek udah. Ya. Pertama kita ambil pelajaran, seukuran Nabi aja yang ahli ibadah masih kena sihir. Nabi. Lantas Nabi kalau kena sihir gimana Ustadz? Nabi dampak dari sihir yang kena pada dirinya. Jadi seperti kayak orang gak udah kelar sholat, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Jadi efeknya jadi sering sholat. Tapi dalam kondisi nggak eling sholat. Itu Nabi yang ahli ibadah. Begitu kena sihir makin banyak sholatnya. Lah kalau model orang rorotan, ya. Nggak disihir aja udah males. Nah. Apalagi kena sihir. Betul apa enggak? Lah kelihatan dari wajah-wajahnya yang kadang-kadang kebangetan ngejar dunia. Padahal kan dunia itu tempat meninggal bukan tempat tinggal. Betul apa enggak? Tapi kadang-kadang kebangetan ngejar duniawi. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Ya, udah hafal. Iya. Dan jangan heran betapa banyak orang yang dimana ngejar keduniawian, pangkat, jabatan, cinta, ya Allah, popularitas. Karena hati yang dengki, kan temanya tadi begitu kata David. Aku nggak salah, kok dibenci. Kenapa? Karena imannya lemah,
beli salak di Cilandak, cinta ditolak, dukun bertindak. Iya. Jadi jangan heran dengan kecanggihan teknologi, tapi kok bisa ada yang begitu. Nabi aja kena. Makanya kalau kita lihat dalam kondisi demikian, Nabi menyebutkan dalam hadisnya kata Siti Aisyah, amaroni, kanjeng Nabi memerintahkan kepadaku an astarqiyah, untuk meruqyah. Meruqyah Nabi. Yang ruqyah Siti Aisyah. Didampingi oleh kecintaan Nabi, malaikat Jibril. Kok tahu tuh bisa dari sihir? Nabi dapat petunjuk. Ternyata ada yang nyihir namanya Labid bin A'som. Caranya gimana? Diambil dari bekas sisiran rambut Nabi. Bekas sisirannya dengan mayang kurma jantan yang disimpan di sumur Zarwan. Tuh disimpan. Makanya buat perempuan yang lagi menstruasi, punten tuh, hati-hati. Makanya orang-orang tua dulu tuh apik banget. Walaupun lagi menstruasi ada rambut yang jatuh, dibenahin. Kenapa? Karena punten di saat hal-hal yang demikian ada orang yang gak demen sama kita. Nah itu mudah sekali untuk disihir. Oleh karenanya ayat pertama mengajarkan kepada kita, Qul a'udzu birabbil falak. Aku berlindung kepadamu ya Allah, Tuhan yang menguasai subuh. Kenapa Ustaz? Subuh. Karena di waktu-waktu sepertiga malam jelang subuh itu yang banyak di mana yang begitu pada berkeliaran. Bukan hanya yang gak kelihatan, maling pun banyak beraksi di jam-jam segitu. Lah beneran. Gitu ya. Lantas gimana? Nih saya tuntaskan dulu asbabun nuzul. Alhasil Nabi diruqyah ternyata diketahuan tuh oleh Sayyidina Ali simpanan di sumur Jarwan dengan 11 sukmah ikatan Nabi keikat. Turun muawwizatain Al-Falak dan An-Nas. Siti Aisyah bersama malak Jibril meruqyah baginda Rasul dan dibacakan dengan Al-Falak dan An-Nas. Al-Falak 5 ayat, An-Nas 11 ayat. Maka 11 ikatan. Hasil boleh jahil, zolim. Labid bin A'som itu dengan izin Allah terputus semuanya. Qul a'udzu birabbil falak. Lepas 1 ikatan. Min syarri ma khalaq. Lepas 1 ikatan. Qul a'udzu birabbil falak. Min syarri ma khalaq. Baca lagi yang ketiga. Wa min syarri idza waqab. Lepas ikatan ketiga. Terus wa min syarri hasidin. Ketinggalan tadi 1. Wa min syarri nafatsati fil. Ikatan keempat. Wa min syarri hasidin. Ikatan kelima. Menyambung qul a'udzu birabbin nas. Ikatan keenam. Min syarri qul a'udzu birabbin nas. Terus malikin nas. Lepas sampai intinya 11. Kenapa? Karena 6 tambah 5. 5 ayat Al-Falak, 6 ayat An-Nas dibacakan. Selamatlah Nabi dari sihiran pekerjaan Labid bin A'som yang benci sama Rasulullah. Makanya ampi genari bahasa Nabi dipakai. Dinamakan 2 surat ini namanya muawwizatain. 2 ayat, mohon maaf, 2 surat yang fadilah keutamaannya untuk kita minta perlindungan kepada Gusti Allah. Kita kadang-kadang kebangetan lelap, kan udah capek. Yang namanya siang, begitu tidur, kadang-kadang caranya nggak pakai cara Nabi. Kenapa Ustaz? Karena jin itu tempat ngeceng, mangkal. Biar tahu. Pertama di kamar mandi. Makanya bila masuk WC, apa doanya? Minal khubusi. Dari jin laki, jin perempuan. Kedua, tempat mangkal, tempat tidur kita. Makanya dianjurkan Nabi siapin tempat, kalau dulu orang tua namanya sapu. Kan bersih, disapuin yang gak kelihatan. Udah kita gak sholat, begitu tidur wudhu kagak, nempel di tempat tidur pelor, nempel molor. Jadi nggak heran, punten yang nggak demen ngirim nanti sihiran mudah masuk. Atau mungkin di situ namanya di tempat lagi mungkin mangkal, lagi asik, ibu dudukin, muncul ntar rep-repan. Iya, kenapa? Ya ibu aja kalau lagi duduk didudukin marah. Tuh adanya, ini baru 2 ayat nih. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Jelas apa enggak nih?
Nah, kita dianjurkan untuk baca 2 surat itu. 2 surat meminta perlindungan kepada Gusti Allah. Kalau Gusti Allah yang sudah turun tangan, mau sihir, mau yang namanya santet, mau yang namanya pelet, insya Allah ikan bawal dalam sayur terong, lo jual gue borong. Makan lesehan, ngajak suami, mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami.